Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pertama, makalah tentang pembelajaran seni berbahasa yang disusun oleh Muhammad Ihya Ulumuddin, Baik Nurul Hidayati, Nur Wahida. Saya atas nama Muhammad Ihya Ulumuddin. Pemateri pertama akan membahas tentang hakikat bahasa. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas hakikat bahasa. Definisi bahasa itu dari ketidaklaksanaan bahwa yang dikutip pada di atas itu sejalan dengan definisi mengenai bahasa dari beberapa pakar lain. Kalau dibutiri akan didapatkan beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Nah, adapun sifat atau ciri-ciri itu antara lain yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Kata sistem ini sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna cara atau aturan seperti dalam kalimat. Kalau tahu sistemnya tentu mudah mengerjakannya. Nah, tetapi dalam kegiatan dengan keilmuan sistem berarti susunan teraturnya berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Nah, yang kedua, bahasa sebagai lambang. Kata lambang itu sudah sering kita dengar dengan percakapan sehari-hari, umpamanya dalam membicarakan bendera kita sama merah putih. Sering dikatakan bahwa warna merah itu adalah lambang keberanian dan warna putih itu lambang kesucian. Kata lambang itu sering dipandangkan dengan kata simbol yang dengan pengertiannya yang sama. Lambang berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam kegiatan ilmiahnya. Nah, langsung saja yang ketiga, bahasa dalam bunyi. Nah, dari dua pasal di atas telah disebutkan bahwa bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang. Kini bahasa adalah, maka seluruh dapat dikatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi. Jadi sistem bahasa berupa lambang-lambang yang mewujudkan bunyi. Masalahnya sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan bunyi itu. Nah, kata bunyi itu sering sukar dibedakan dengan kata suara. Nah, sudah biasa kita dengar dalam sehari-hari secara teknis. Karida Laksana 1983, bunyi adalah kesan dan pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi secara berubah-ubah dalam tekanan udara. Nah, yang keempat, bahasa itu bermakna. Dari pasal-pasal terdahulu sudah dibicarakan bahwa bahasa itu adalah sistem berwujud bunyi atau bunyi ujar sebagai lambang tentu ada dilambangkan, maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian atau konsep, ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oke. Kelima, bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer ini bisa dikatakan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkannya itu sejenis binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Nah, andai kata hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya itu, tentu lambangnya di dalam bahasa Indonesia itu berbunyi kuda. Nah, yang keenam, bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahwa itu memenuhi konvensional
konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4 yaitu bisa dikendarai secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia itu semuanya harus mematuhinya. Saya atas nama Baik Nurul Hidayati akan membahas materi kedua tentang seni berbahasa. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang seni berbahasa. Seni berbahasa sebagaimana alat komunikasi sarana mengungkapkan pikiran serta perasaan manusia juga tak lepas dari unsur seni. Seni bahasa meliputi seni menulis, berbicara, dan lain-lain. Seni berbahasa meliputi seni menulis, berbicara, dan membaca. Seni menulis. Seni menulis merupakan kegiatan yang memegang peran penting dalam kehidupan manusia dikarenakan dengan menulis seseorang dapat melakukan komunikasi dengan orang lain dan juga dapat mengemukakan pendapat melalui kegiatan menulis seseorang. Mampu mengembangkan potensinya karena dengan menulis seseorang melakukan proses berpikir kemudian dipergunakan untuk gagasan ataupun informasi dan menggunakan kata-kata. Yang kedua itu seni berbicara. Keterampilan berbicara atau disebut sebagai berbicara yang dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara lisan atau secara spektif, yang dimana berbicara itu diartikan sebagai suatu penyempurnaan ide, pikiran atau isi hati. Sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang kreatif. Seni berbicara. Keterampilan berbicara atau disebut sebagai berbicara yang dimiliki oleh seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara lisan atau secara efektif, yang dimana berbicara itu diartikan sebagai suatu penyampaian ide, pikiran atau isi hati. Sebagai seni, keterampilan berbicara yang kreatif. Yang ketiga itu seni membaca. Keterampilan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca melalui media kata-kata. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan manusia juga mampu menciptakan suatu kreativitas yang luar biasa dan mengandung unsur keindahan yang bisa disebut seni. Seni juga pada dasarnya sulit untuk dipahami dan juga sulit untuk dinilai dan dijelaskan secara fakta, karena seni merupakan suatu fenomena yang dapat diukur. Saya pemateri ketiga atas nama Nur Wahida akan membahas materi tentang teknik belajar bahasa anak dan implikasi pembelajaran anak. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas materi nomor 3 tentang teknik belajar bahasa anak, yang dimana teknik belajar bahasa anak mungkin bisa memahami dan mengontrol diri sendiri ketika anak berbicara. Secara tidak sengaja mereka mengembangkan pengetahuan tentang sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan sistem paragamik. Adapun bagiannya yaitu dibagi menjadi 2, ada hakikat perkembangan bahasa anak dan hubungan antara berbahasa dan berbicara. Hubungan antara berbahasa dan bicara dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan kognitif, 2 perkembangan bahasa anak, 3 perkembangan bahasa anak di sekolah. Yang pertama, hakikat perkembangan bahasa anak adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis pendidikan dan jenjang sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan hubungan antara berbahasa dan berbicara yaitu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sedangkan hubungan antara berbahasa dan berbicara, bahasa atau language, dan bicara atau speech, ada 2 hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bahasa mencakup
suatu bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Adapun bagiannya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan kognitif, dan yang kedua, perkembangan bahasa anak, dan yang ketiga, teknik perkembangan bahasa anak